Jadi ketika ada seorang yang meninggal pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat, insya Allah Allah akan melapangkan kuburannya, mengutuhkan jasadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teh, sebelumnya saya izin bertanya, orang yang seperti apa sajakah yang jasadnya akan tetap utuh di dalam kubur dan selamat tidak akan dihisab? Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika kita sudah meninggal, mungkin kita terkadang suka melihat beberapa tahun kemudian misalkan ada penggalian ya, mau dibuat jalan raya atau apa, maka kita terkadang suka melihat fenomena yang berbeda. Anehnya misalkan kita melihat ada kuburan yang sudah berpuluh-puluh tahun tetapi jasadnya masih utuh. Tetapi kita melihat di satu kuburan yang lain baru beberapa bulan maka sudah menjadi tulang belulang. Dan itu sudah sering sekali yang melihat seperti itu dengan kondisi-kondisi mayit yang berbeda. Tetapi wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Tetapi apakah ada orang-orang yang, ataukah bagaimanakah jika kita tidak ingin hancur atau tidak ingin mendapatkan siksa di alam kubur, bahkan jasadnya pun di dalam kubur itu tidak akan hancur sama sekali. Berkata Sayyidi Ali Al-Wanai, telah datang kabar bahwa ada beberapa jasad yang jasadnya itu tidak akan hancur. Yang pertama itu sudah jelas, setiap rasul, setiap nabi, maka itu jasadnya tidak akan hancur. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang alim. Orang alim itu adalah orang yang berilmu. Kita juga ini sekarang tuh santri, mudah-mudahan kita juga termasuk menjadi orang yang alim, orang yang sedang menuntut ilmu. Insya Allah niat hatinya karena Allah, maka nanti Allah akan mengutuhkan jasad kita di dalam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga adalah orang yang mati syahid, syahid fid dunya ataupun syahid akhirah, maka Allah akan menjaga jasadnya yang tidak akan menyakiti dirinya. Dan yang keempat adalah orang yang tahfidzul Quran, orang yang hafidh ataupun hafidhoh, orang yang menalar Al-Quran, maka itu jasadnya pun akan diutuhkan oleh Allah. Yang kelima adalah untuk laki-laki, laki-laki yang istiqomah setiap saat, setiap waktu mengumandangkan adannya. Ketika zuhur dia bergegas mengumandangkan azan, ketika asar dia bergegas mengumandangkan azan, ketika maghrib isya subuh dia bergegas ingin mengumandangkan azan, memanggil seruan kepada umatnya untuk segera melaksanakan sholat. Maka orang yang mengistiqomahkan laki-laki untuk azan di masjid, maka Allah akan mengutuhkan jasad muadzin tersebut. Kemudian adalah seorang pemimpin ataupun seorang imam yang adil. Kemudian sekarang yang ketujuh adalah untuk wanita. Wanita yang meninggal di dalam keadaan sedang nifas ataupun meninggal setelah melahirkan. Kenapa? Karena ketika seorang ibu melahirkan anaknya, maka Allah membersihkan dosa-dosa kita seperti kita baru lahir. Kemudian meninggal, maka pantaslah jika jasadnya itu akan menjadi utuh. Gitu. Karena sungguh sangat besar sekali pahala bagi seorang ibu yang melahirkan anaknya. Kemudian orang yang meninggal secara dizalim, orang dianiaya, dia tidak punya dosa sama sekali, gitu. Tetapi tahu-taunya dia dianiaya, bahkan dibunuh. Seperti tahun-tahun kemarin, saya sangat sedih ketika mendengar Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama yang luhung, yang hampir hafal lah itu di dunia, seorang Syekh Ramadan Al-Buti
Beliau meninggal di dalam keadaan sedang mengaji, di dalam keadaan sedang mengingat Allah, di dalam keadaan sedang menunggu akan melaksanakan sholat isya. Kemudian di depannya ada orang yang zalim yang ingin membunuh beliau, begitu. Sehingga di depannya itu ada orang yang berbunuh diri, memakai bom, sehingga Syekh Ramadan Al-Buti pun meninggal. Seorang ulama, seorang ahli ilmu, meninggal di dalam keadaan ingat kepada Allah karena dia sedang mengaji, dan meninggalnya pun dia itu sedang keadaan zalim. Maka di sini dikatakan orang yang meninggal secara zalim, maka nanti jasadnya di alam kubur akan Allah tidak akan rusak, jasadnya itu tidak akan hancur seperti itu. Kemudian orang yang meninggal pada malam Jumat ataupun pada hari Jumat sampai waktu asar ya, karena di dalam Islam menghitung waktu itu bukan pada jam 12 malam, tetapi pada asar hari. Ketika sudah menjelang jam 5 mau ke hari Sabtu, itu sudah termasuk hari Sabtu. Jadi ketika ada seorang yang meninggal pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat, insya Allah Allah akan melapangkan kuburannya, mengutuhkan jasadnya. Di antaranya lagi adalah orang yang jujur, orang yang hatinya penuh rasa cinta kepada Allah, orang yang lisannya selalu membiasakan zikir kepada Allah, ataupun ada lagi itu apa? Orang yang meninggal dengan taun oleh oleh wabah penyakit taun ya, ataupun yang gugur menjaga pertahanan fisabilillah. Kalau sekarang kan sabilillah itu sudah tidak ada peperangan. Sabilillah mana di sini untuk sekarang mungkin untuk para santri. Misalkan para santri ketika berangkat ke pesantren, dia sedang berthalabul ilmi, mungkin dia sakit ataupun tidak sakit, kemudian dia meninggal di pesantren. Gitu. Maka itu termasuk sabilillah. Seperti itu. Maka sebetulnya sangat beruntung bagi para santri yang meninggal di dalam keadaan sedang mengaji. Maka insya Allah Allah akan mengutuhkan jasad kita seperti itu. Kemudian setelah kita meninggal, maka kita menunggu hari kiamat. Setelah menunggu hari kiamat, maka seluruh umat manusia, begitu juga dengan para jin, maka akan Allah kumpulkan di alam mahsyar. Jadi alam mahsyar itu adalah alam menunggu peradilannya Allah. Apakah di alam mahsyar semuanya akan di dalam keadaan bertelanjang? Maka tidak semua akan berada di dalam keadaan bertelanjang. Yaitu seperti orang-orang yang hatinya zuhud kepada Allah, seperti para waliullah, maka dia tidak akan berada di dalam keadaan bertelanjang seperti itu. Setelah itu maka kita akan masuk ke dalam alam akhirat. Ke alam akhirat ya. Di alam akhirat itu di sana kita akan menemukan tempat hisab. Hisab itu adalah dihitung amal kita. Misalkan rizki kita hitung sama Allah. Jika rizki yang haram itu sudah tidak perlu dihisab lagi. Itu sudah jelas. Yang Allah hisab itu rizki yang halal pun akan Allah hisab, akan Allah perhitungkan. Ini rizkinya halal, setelah halal dipakai apakah rizki yang halal ini? Panjang itu dihisab. Cukup ngeri juga jika kita nanti mendapatkan akan hisaban Allah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi dalam Is'adur Rafiqnya menyebutkan ada sejumlah orang yang bernasib baik tanpa dihisab di akhirat. Jadi akan ada sebagian orang-orang yang selamat tidak mendapatkan hisab di akhirat. Di antaranya itu adalah orang yang mendapatkan ujian dari Allah. Misalkan
Ketika lahir dia sudah tidak mempunyai penglihatan. Sampai wafat pun dia tidak mendapatkan penglihatan. Tetapi orang yang tidak dapat melihat itu, dia mensyukuri kepada Allah apapun bentuknya, dia sabar kepada Allah ataupun apapun ujiannya itu. Maka insya Allah orang tersebut akan Allah loloskan, artinya tidak dihisab sama sekali. Ataupun orang yang niat di dalam hatinya betul-betul ingin pergi ke Mekah Baitullah, ingin betul-betul mendapatkan ridhonya Allah, berangkatlah orang tersebut. Ketika di tengah perjalanan atau misalkan ibadah hajinya belum selesai, atau mungkin ketika sedang melaksanakan ibadah haji, ataupun sesudah pulang ibadah haji, misalkan di kapal, ternyata orang tersebut meninggal, maka orang tersebut pun akan selamat dari hisabannya Allah. Kemudian bagi seorang istri yang taat kepada suami, insya Allah mulia perempuan tersebut, maka akan diselamatkan dari hisabnya Allah. Ataupun seorang anak yang menghormati ibu bapaknya, ataupun orang yang membantu hajat siapapun itu. Misalkan kita mempunyai teman, kita mempunyai saudara yang sedang membutuhkan hajat apapun itu, misalkan sedang sangat sekali membutuhkan uang, kita punya uang tersebut, kita berikan hajat yang dia butuhkan, maka insya Allah orang tersebut karena sudah mengurangi beban orang yang punya hajat tersebut, maka kita akan selamat dari hisaban Allah kelak. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti perilaku yang memang Allah ridhoi. Kemudian kita akan mendapati mizan di akhirat. Mizan itu adalah timbangan. Diriwayatkan ketika ada seorang mukmin kemudian ditimbang amalnya dan ternyata itu lebih berat kepada amal yang buruk, maka sudah tentu dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi seketika itu datanglah seorang laki-laki yang cukup sangat indah parasnya. Kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan sedikit kartu di ujung jarinya, kemudian oleh beliau disimpan di atas mizan tersebut, sehingga yang tadinya lebih berat ke amal buruk mendadak menjadi lebih berat ke amal yang baik. Kemudian orang mukmin itu berkata kepada lelaki yang sangat wajahnya indah, "Wahai, Anda siapa yang berparas indah, yang berakhlak begitu baik?" Maka lelaki itu menjawab, "Saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Karena ketika kamu sewaktu di alam dunia cinta kepada saya, selalu membaca sholawat kepada saya, maka saya berikan sholawat ini ketika kamu betul-betul sangat membutuhkannya, dan pada saat inilah kamu betul-betul sangat membutuhkan sholawat itu, sehingga yang tadinya mukmin tersebut akan masuk ke dalam nerakanya Allah, sehingga selamat oleh syafaatnya Rasulullah masuk ke dalam syurganya Allah. Mungkin itu gambaran untuk kita kelak di depan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari sakaratul maut sehingga kita meninggal di dalam keadaan iman dan Islam, dijauhkan dari siksa kubur, mendapat naungan dari alam mahsyar syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita meminta nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sehingga kita tidak mendapati hisabannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan faham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.